Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu struktur dan fungsi tulang, otot, dan sendi pada manusia. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sel dan jaringan, baik jaringan pada hewan maupun jaringan pada tumbuhan. Ya, materi yang akan kita bahas meliputi mekanisme gerak, rangka, persendian, tulang, otot, kelainan ataupun penyakit, dan mengembangkan sikap kerjasama setelah mempelajari materi sistem gerak ini. Kita bahas yang pertama. Tulang merupakan alat gerak pasif. Kenapa tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat menggerakkan sendiri. Tulang harus dapat ada yang menggerakkan. Siapa yang dapat menggerakkan tulang? Yaitu otot. Otot sebagai alat gerak aktif. Oke, jadi ada dua. Pertama, tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Nah, kumpulan tulang nanti akan membentuk yang namanya rangka. Sambungan atau pertemuan antar tulang nanti disebut dengan persendian. Seperti misalkan ada tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah. Nah, ini namanya ada persendian karena ada pertemuan antar tulang dengan tulang. Nah, ini namanya persendian. Jadi tulang merupakan jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat yang lain pada tubuh kita. Adapun komponen penyusun tulang terdiri air, garam-garam mineral, ya terutama nanti berfungsi untuk menyimpan kalsium dan bahan-bahan seluler. Selanjutnya fungsi tulang. Yang pertama sebagai penyangga tubuh, ya untuk kita dapat berdiri. Kemudian sebagai pelindung organ tubuh. Contohnya adalah di tulang kepala kita. Ini ada tulang tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak kita. Atau di bagian bawahnya ada tulang dada dan tulang rusuk yang berfungsi untuk melindungi paru-paru maupun jantung kita. Yang ketiga, pendukung pergerakan tubuh. Kemudian tempat memproduksi sel darah. Ya, contohnya adalah sel darah merah kita itu diproduksi di dalam sumsum tulang. Yang kelima, untuk menyimpan mineral, yaitu kalsium dan fosfor. Kita bahas yang selanjutnya. Berdasarkan bahan pembentuknya, tulang dibagi menjadi dua. Yang pertama, tulang rawan atau sering juga disebut sebagai tulang kartilago. Tulang rawan ini atau tulang kartilago ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini contohnya terdapat di antar persendian. Jadi untuk melapisi persendian sehingga apa? Sehingga tidak ada gesekan antara tulang keras dengan tulang keras. Kalau bergesekan antara tulang keras dengan tulang keras, maka nanti akan merasakan yang namanya linu atau biasa disebut dengan rematik. Kemudian tulang rawan fibrosa, dia banyak terdapat di tulang rusuk dan di tulang belakang. Kemudian tulang rawan elastik atau elastis. Contohnya bagian tulang telinga kita ini disusun oleh tulang rawan elastis. Kemudian yang kedua ada tulang keras atau osteosit. Selanjutnya, berdasarkan teksturnya, tulang ini dibagi menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang spon. Tulang kompak yaitu tulang yang komponennya strukturnya padat. Sedangkan tulang spon dia tulang yang memiliki banyak rongga atau ruang-ruang kosong.
Nah, jika kita kekurangan kalsium, ini dapat mengakibatkan tulang kita banyak ruang-ruang kosong. Karena tadi, fungsi dari tulang salah satunya yaitu adalah menyimpan kalsium. Sehingga ketika kita kekurangan kalsium, maka tulang kita banyak rongga-rongga kosong. Akibatnya apa? Mengalami yang namanya osteoporosis atau pengeroposan tulang. Oke, kita lanjut. Berdasarkan bentuknya, tulang ini dibagi menjadi 4 ya. Nanti kita tambahkan. Jadi yang pertama ada tulang pendek, yang kedua ada tulang pipih, yang ketiga ada tulang pipa atau tulang panjang, dan yang keempat ada tulang tidak beraturan. Kita tambahkan ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada jenis tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada tulang pendek. Ya, pada gambar itu kurang tepat sebetulnya. Tulang pendek ini contohnya pada bagian palanges atau jari-jari kita, ya baik itu jari tangan maupun jari kaki. Ya, ruas-ruas jari kita ini disusun oleh tulang pendek. Oke, yang kedua itu ada tulang pipih. Ya, itu contohnya bagian clavicula atau belikat ya, tulang punggung. Atau kita bisa lihat lagi contohnya pada tulang dada ataupun tulang rusuk ya, itu disusun oleh tulang pipih. Kemudian yang ketiga itu tulang pipa atau tulang panjang. Ya, contohnya ini yang menyusun apendikular atau alat gerak, yaitu lengan atas, lengan bawah, paha dan betis ya. Itu disusun oleh tulang pipa ya. Di bagian dalamnya terdapat yang namanya sumsum tulang. Banyak mengandung sumsum tulang, berarti salah satunya sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Dan yang keempat, kita tambahkan ada tulang tidak beraturan. Nah, itu adalah contohnya nih. Ya, ini adalah contoh dari tulang tidak beraturan, yaitu tulang belakang atau vertebra. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat struktur tulang. Struktur tulang ini kita lihat pada contohnya yaitu tulang panjang atau tulang pipa. Tulang ini bagian paling luarnya dilapisi oleh periosteum. Ya, paling atas itu dinamakan bagian epiphysis. Bagian epiphysis ini yang nanti akan mengalami pemanjangan atau perkembangan. Ya, dan di dalamnya terdapat sumsum tulang atau marrow yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Nah, bagian periosteum kalau kita perbesar di sini kita lihat adanya pembuluh darah yang nanti berfungsi untuk mensuplai makanan. Ya, adanya saraf yang nanti merespon otot untuk bergerak. Kemudian ada tulang kompak bagian luar dan bagian dalam terdapat tulang spor, maksudnya bagian tengah ya. Dan baru bagian paling dalam terdapat sumsum tulang. Kita lanjut ke struktur tulang. Selanjutnya itu proses penulangan atau yang disebut dengan osifikasi. Jadi pada dasarnya proses penulangan pada manusia itu terjadi pada saat masih dalam kandungan, yaitu masih tahap janin ya, dimulai dari pembentukan tulang rawan yang kemudian nanti tulang rawan ini lama-lama mengeras atau mengalami osifikasi sehingga mengeras. Selanjutnya nanti pada bayi baru dilahirkan, nah proses penulangan ini belum sempurna. Di bagian mana yang bagian belum sempurna ini? Yaitu di bagian tulang kepala. Itu membentuk yang namanya fontanel. Ya, sehingga ada beberapa fontanel yang terbentuk, yaitu fontanel anterior, fontanel sphenoidalis, fontanel posterior, dan fontanel mastoideus. Jadi nanti di bagian tengah itu atau bagian ubun-ubun tadi ya, fontanel itu
belum terbentuk tulang sehingga masih lunak. Akibatnya apa? Ini luar biasa ya. Ini salah satu bagaimana Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia begitu dipikirkan dengan sangat matang. Kenapa? Jika saja kepala bayi ini dilahirkan sudah dalam keadaan utuh atau dalam keadaan keras, maka dia tidak dapat keluar melalui saluran rahim. Kenapa? Karena ukurannya besar ya. Tetapi ketika tulang kepala ini masih lunak, akibatnya apa? Dia dapat mengecil. Karena tulang kepala kita ini sebetulnya adalah susunan dari banyak tulang ya. Ada tulang frontal, parietal, occipital, temporal, sphenoid, ethmoid, dan tulang wajah. Ini masih terpisah, terutama di bagian pohon tanah, sehingga ketika dia memasuki saluran untuk keluar, saluran rahim itu, dia dapat mengecil, sehingga dapat keluar. Ya, luar biasa sekali. Itulah kenapa bayi dilahirkan belum sempurna di bagian kepala. Alasannya adalah untuk mempermudah proses persalinan. Seperti itu. Ya, kita lihat di sini yang pertama ada proses penulangan atau osifikasi. Di sini ada pertama tulang terbentuk yaitu dalam bentuk tulang kartilago yang kemudian nanti akan mengalami penulangan dengan di bagian epifisis akan ikut juga mengalami pemanjangan dan mulai terjadi pengerasan dengan penambahan kalsium ya. Kalsium itu untuk memperkuat tulang. Nah, di bagian ke bawah ada fontanel. Ya, ini kalau yang kita lihat ada fontanel anterior, posterior, mastoideus ya di sini. Sehingga apa? Sehingga tadi ketika bayi mau masuk atau mau keluar melalui proses persalinan, maka nanti kepalanya bisa mengecil karena bagian ubun-ubunnya masih belum terbentuk tulangnya. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Oke. Nah, kumpulan tulang akan membentuk yang namanya sistem rangka. Oke, sistem rangka. Rangka ini bagian tubuh manusia yang berusaha sebagai penunjang tubuh. Nah, rangka ini ada dua macam. Ada rangka luar atau exoskeleton dan rangka dalam atau endoskeleton. Nah, rangka dalam ini ada tulang rawan dan tulang keras. Oke, perhatikan di sini. Jadi pada dasarnya rangka itu ada dua, ya. Ada rangka tubuh dan ada rangka apendikular. Oke, rangka tubuh kita terdiri dari tulang kepala, tulang wajah, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Nanti akan saya kasih nama-nama tulang dan kalian harus hafal semuanya satu persatu dan bisa menunjukkan bagian-bagian tulangnya dari mulai tulang kepala ya, tulang wajah, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang untuk rangka tubuh. Yang kedua tadi ada rangka apendikular atau disebut juga rangka yang berfungsi sebagai alat gerak. Ada dua, apendikular atas dan apendikular bawah. Ya, apendikular atas itu disusun oleh lengan atas dan lengan bawah. Nanti mulai dari tulang clavicula, ya. Dari tulang scapula, clavicula. Ini namanya humerus ya, lengan atas, radius, ulna, phalanges ya, carpal, metacarpal gitu. Nanti akan saya catat. Yang kedua ada apendikular bawah. Apendikular bawah itu ya alat gerak bagian bawah kaki kita ya, mulai dari bagian pangkal ya, atau kita sebutnya bagian pinggul
ke paha sampai ke jari-jari kaki. Nanti akan saya tuliskan dan kamu harus menghafalnya. Itu ya, kita lanjut. Nah, ini ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu ada dua tadi ya, ada tulang kranium, tulang kepala, dan tulang wajah. Tuh. Kalau mau saya sebutkan contohnya, bagian depan kita ini namanya tulang frontal, kemudian bagian tengah namanya parietal, bagian belakang ini namanya frontal, parietal, occipital, bagian di belakang telinga ini namanya temporal, bagian samping ini namanya sphenoid. Nah, bagian dekat di tulang alis ini ada ethmoid. Itu untuk tulang kepala. Kemudian tulang wajah. Wajah itu ada zygomatikum, tulang pipi, nasal, tulang hidung, ya, konka inferior itu lubang hidung kita. Ya, kemudian ada mandibula. Mandibula itu rahang atas, dan bawah ada mohon maaf, maksila ya, rahang atas, dan mandibula itu rahang bawah ya. Jadi zygomatikum, ya, nasal, ya, hidung. Nah, kalau di mata namanya tulang orbital ya. Jadi macam-macam, ada banyak. Kemudian ada tulang badan, ada terdiri dari tulang dada, tulang rusuk, ya, dan tulang belakang. Kemudian ada anggota gerak atas, ini tangan, dan anggota gerak bawah yaitu bagian kaki ya. Kita lanjut. Fungsi rangka yang pertama memberi bentuk tubuh ya, bentuk tubuh kita itu disusun oleh fungsi rangka. Kemudian menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh yang penting ya, seperti tadi kepala kita untuk melindungi otak kita. Kemudian tempat melekatnya otot. Ya, jadi nanti tempat ujung otot yang menempel pada tulang itu dinamakan tendon. Ya, jadi macam-macam tendon itu ada berapa macam. Ya, kita bahas selanjutnya nanti di bagian otot. Kemudian sebagai alat gerak pasif dan tempat pembentukan sel-sel darah. Oke, kita lanjut. Otot. Nah, otot ini nih dibedakan menjadi 3 macam tadi ya. Kenapa otot dikatakan sebagai alat gerak aktif? Karena dia dapat berkontraksi ya. Nanti kita lihat ada sifat otot. Sifat otot itu pertama dia dapat berkontraksi. Artinya otot dapat memendek sehingga dapat menarik tulang. Kemudian dia dapat relaksasi. Dia dapat kembali ke bentuk semula sehingga dapat menggerakkan juga. Dan yang ketiga ada fleksibilitas. Artinya dia bersifat fleksibel. Jadi bisa memendek ataupun bisa memanjang. Ya, itu ada 3 sifat otot. Nah, macamnya ini otot itu dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ada beberapa perbedaan yang mendasar ya, baik itu fungsi, bentuk, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya ini. Jadi perbedaannya, yang pertama, kalau kita lihat dari inti sel, ya, pada otot polos dia memiliki satu inti sel di tengah, sedangkan otot lurik ada banyak di bagian pinggir, dan otot jantung ada satu, mirip dengan otot polos. Kemudian sifat kerjanya pada otot polos dia bekerja secara tidak sadar atau tidak menurut kemauan atau involuntar. Artinya ketika kita dalam keadaan tidak sadar, seperti misalkan pada saat kita tidur, otot polos ini tetap bekerja. Contohnya adalah otot lambung kita. Tanpa kita suruh, otot lambung kita akan tetap berkontraksi, bekerja untuk mencerna makanan. Ya, contohnya pada otot polos. Yang selanjutnya otot lurik, sifat kerjanya itu
involunter atau secara sadar. Ya, contohnya pada otot-otot lurik itu contoh lainnya adalah otot rangka karena dia otot yang menempel pada tulang ya seperti ini. Ketika kita menulis itu secara sadar ya. Jadi sifat kerjanya dia secara sadar. Kalau kita tidak sadar dia tidak dapat bergerak seperti itu. Kemudian otot jantung juga sama, sifat kerjanya secara tidak sadar. Kenapa? Karena otot jantung ini terus-menerus berkontraksi, terus-menerus berdenyut sampai saatnya kita ya dipanggil sama Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, itu salah satu kekuasaan dari Tuhan bagaimana menciptakan otot jantung yang senantiasa dia bekerja berdenyut sepanjang hayat kita. Kemudian reaksinya terhadap rangsangan, otot polos itu reaksinya lambat. Tetapi dia tahan lama ya. Sedangkan otot lurik dia cepat tetapi mudah lelah. Ya, ketika kita berlari, ya lama-kelamaan kita akan lelah. Otot jantung dia lambat tetapi dia tahan lama. Ya, sampai kita ya dipanggil gitu ya. Selanjutnya letak otot polos itu pada dinding saluran tubuh, pembuluh darah dan usus dari bagian dalam. Kemudian pada otot lurik dia pada rangka, dia menempel pada tulang ya. Dan otot jantung ya jelas dia terdapat di dinding jantung. Nah, kita bahas otot berdasarkan sifat kerjanya. Jadi ada otot yang kerjanya pertama dia bekerja secara sinergis. Artinya ada dua otot atau lebih yang bekerja bersama-sama saling mendukung. Contohnya ada otot diafragma. Otot diafragma itu otot yang berada pada perbatasan antara rongga dada dengan rongga perut kita. Ya, ketika kita bernapas, ya itu otot diafragma kita akan naik sehingga dia harus bareng-bareng. Atau antara otot tulang dada dengan otot tulang rusuk. Ketika kita bernapas atau pertama kita menarik nafas atau inspirasi, nah itu akan terjadi kontraksi antara otot bersama-sama ya, antara otot dada dengan otot rusuk bersama-sama. Begitu juga ketika relaksasi atau mengeluarkan udara, mengeluarkan nafas. Itu juga terjadi proses relaksasi yang bersamaan antara tulang dada dengan tulang rusuk. Ya, itu yang dinamakan otot bekerja secara sinergis. Artinya ada dua otot yang bekerja bersama-sama. Nah, yang selanjutnya ada otot yang bersifat otot antagonis. Ini ada dua otot atau lebih yang bekerja secara berlawanan. Contohnya ada otot bisep dan otot tricep. Otot bisep dan otot tricep ini terdapat di lengan atas kita, bagian sini ya. Ya, ini ada otot bisep bagian atas dan tricep bagian bawah. Nah, ketika kita melakukan yang namanya pembengkokan tulang atau fleksi, ya ini namanya membengkokkan fleksi. Kalau meluruskan namanya ekstensi. Nah, ini ada dua otot yang berlawanan. Ya, ketika kita fleksi atau membengkokkan, otot bisep ini berkontraksi. Sedangkan otot tricep dia mengalami relaksasi, ya, kontraksi atau dia memendek. Ya, ada di gambar ya. Sedangkan otot tadi otot tricepnya dia relaksasi, dia memanjang. Nah, sebaliknya ketika kita meluruskan atau ekstensi, ya, sebaliknya otot bisep kita dia tidak berkontraksi, relaksasi ya. Sedangkan otot tricep kita mengalami yang namanya kontraksi. Itu yang disebut sebagai otot antagonis. Artinya dua otot atau lebih yang bekerja secara berlawanan. Itu ya. Itu kita bahas. Nah, selanjutnya kalian kerjakan di buku tugas. Nanti kalian upload ya, kamu upload di tugas e-learning. Untuk minggu depan kamu sudah harus mengumpulkan ada 4 pertanyaan. Silahkan
Catat, yang pertama, jelaskan macam-macam persendian pada manusia. Yang kedua, jelaskan mekanisme kerja otot. Yang ketiga, tuliskan perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dan yang keempat, jelaskan 7 kelainan atau penyakit pada sistem gerak. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Untuk selanjutnya, kita akan bahas di part 2 tentang sistem gerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.